Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Firman Ramadan dari D3 Teknik Informatika PENS Kampus Sumeneb tahun 2020. Kali ini saya akan berbagi mengenai sistem operasi Linux lagi. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan belajar mengenai proses dan bagaimana sih cara memanajemen proses di sistem operasi Linux. Nah, sama seperti di video sebelumnya, saya dibimbing oleh Bapak Taufikur Rahman sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Praktikum Sistem Operasi. Oke teman-teman, kita langsung saja. Nah, baik teman-teman, sebelum kita belajar mengenai bagaimana sih manajemen proses atau job-job di dalam Linux, sebaiknya kita tahu dulu apa itu sih yang dimaksud dengan proses di Linux. Nah, di Linux sendiri, proses itu merupakan program yang sedang dijalankan teman-teman. Jadi, program apapun yang teman-teman jalankan di Linux teman-teman itu merupakan proses. Nah, secara gampangnya, kalau teman-teman pengguna sistem operasi Windows, aplikasi-aplikasi yang teman-teman yang ada di Windows teman-teman itu di Linux istilahnya itu sebagai proses gitu. Nah, ada beberapa cara untuk menampilkan proses-proses yang berjalan di Linux. Yang biasanya digunakan itu ada PS atau PS. Kemudian yang kedua ada PS3. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama PS. Nah, what is PS? Nah, gunanya itu adalah mereport atau menampilkan proses yang sedang berjalan gitu loh. Intinya gitu. Nah, kita langsung saja untuk melihat opsi-opsi apa saja yang bisa kita gunakan di PS ini. Kita bisa menggunakan seperti biasa PS Help. Nah, PS Help ini enter saja langsung, enter. Nah, dia akan mengeluarkan seperti ini teman-teman. Dia akan mengeluarkan seperti ini. Ini sebenarnya bukan error ya teman-teman, bukan error, tapi kurang gitu loh, kurang. Nah, teman-teman bisa menambahkan perintahnya tuh ada di situ, ada simple list output treats miss sg miss kemudian all. Nah, di situ juga bisa teman-teman bisa menggunakan slot atau m ataupun a. Nah, untuk menampilkan semua kita bisa menggunakan all ataupun a kayak gini. Nah, kita langsung saja coba enter. Nah, itu ada beberapa pilihan tuh yang bisa teman-teman gunakan. Nah, di proses sendiri biasanya tuh terdapat PID atau proses ID. PID ini biasanya tuh bukan biasanya, seharusnya itu di-generate oleh kernel. Jadi nggak perlu teman-teman buat gitu PID-nya. Si kernel akan otomatis membuatkan PID atau proses ID pada program yang teman-teman jalankan gitu loh. Nah, di situ ada min A untuk menampilkan proses all, kemudian min A kecil untuk menampilkan all with TTY. Except ada session leader-nya di situ. Nah, kita akan coba-coba satu-satu teman-teman. Biasanya yang banyak digunakan itu untuk menampilkan seluruh proses ada PSAUX kayak gini. Sebenarnya nggak harus AUX. Teman-teman bisa UXA atau XAU atau XUA kayak gini. Yang penting hurufnya tuh XAU gitu. AUX gitu loh. Kalau diurut kan AUX gitu, AUX. Nah, A sendiri apa sih? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ke atas. A sendiri digunakan all with TTY. Artinya TTY ini merupakan terminal type. Jadi terminal ini teman-teman, konsol yang kita gunakan ini merupakan terminal. Nah, dan di situ including other users. Nah, karena Linux ini merupakan sistem operasi yang multi user, kita bisa mengontrol, kita bisa melihat proses atau program apa saja yang orang lain itu buka gitu loh. Nah, dengan PSAUX ini kita akan menampilkannya. Kita coba aja. Oh ya, U sendiri itu merupakan apa sih? Nah, kita cari U di sini. Nah, user oriented format. Jadi user oriented format itu tampilan user gitu loh, secara gampangnya gitu loh. Kemudian ada X, process without controlling TTY. Ingat, TTY itu merupakan terminal type. Jadi terminal itu bash atau apa ya istilahnya, command line lah.
Ini dah TTY. Ini TTY 1 ya, TTY 0. TTY 0. Nah, kita coba aja enter. Nah, ini merupakan semuanya ini merupakan proses atau program-program yang atau job istilahnya, job yang berjalan di Linux saya. Nah, dia ada PID-nya, ada penggunaan memori, ada penggunaan CPU, kemudian ada TTY di sini, TTY. Nah, ini teman sebenarnya mirip-mirip itu teman-teman, mirip-mirip Task Manager kalau di Windows. Nah, TTY sendiri nih, di sini ada TTY kan. TTY tanya ini merupakan proses yang tidak berjalan melalui TTY gitu. Proses yang berjalan tidak melalui terminal gitu. Nah, ini tanda tanya kan. Kemudian di sini ada terakhir ini ada ini yang saya gunakan ini sekarang ini. Ini PSAUG. Barusan kan kita pakai PSAUG. Nah, dia berjalan di PTS 0 atau TTY 0. Atau TTY 0. Nah, PID-nya. Usernya saya. Kalau misalnya ada user lain yang login itu akan tampil di sini, teman-teman. Gitu, teman-teman. Kemudian ada gini lagi, teman-teman. Teman-teman bisa pakai PS-A. Nah, ini sama juga, tapi tidak selengkap yang tadi gitu loh. Kalau yang AUT kan tadi kan AUX. X-nya itu yang bikin lengkap gitu loh. Kemudian teman-teman bisa gini aja. Misalnya teman-teman mau menampilkan hanya komennya dan PID-nya. Nah, teman-teman bisa ini misalnya PID sama com. Nah, dia akan menampilkan PID sama com-nya aja gitu loh. Nah, nih. Teman-teman kalau misalnya mau nyari sesuatu di sini bisa juga pakai Grep. Kita balik lagi ke materi di video sebelumnya, pakai Grep lagi. Nah, misalnya yang di sini yang mau di Grab, yang mau diambil itu merupakan misalnya saja OBS misalnya. OBS. Karena saya perekamnya pakai OBS, jadi di situ ada OBS. Nah, dia akan menampilkan tuh OBS-nya yang dipakai itu apa aja. OBS ini menggunakan dua ini, menggunakan apa ya istilahnya? Terdapat dua OBS gitu loh. Pertama OBS yang saya buka, kemudian ekstensinya gitu loh. FMPEG itu merupakan ekstensi. Nah, di situ ada PID-nya tuh. Yang OBS biasa tuh PID-nya 5751, kemudian yang OBS FMPEG PID-nya 8702 gitu, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan PS3. PS3 ini sama sebenarnya seperti PS yang tadi. Nah, cuma bedanya gini. Dia menampilkan sesuai dengan hierarki suatu program gitu. Jadi program ini merupakan induk dari merupakan sub program dari apa sih gitu loh. Merupakan sub job dari apa sih? Sub job atau tugas job ya, tugas ya job. Iya benar, tugas. Kemudian display a tree of process. Dia tuh ini. Oke, PS3 merupakan display a tree of process, ingat tree. Jadi itu ada hierarkinya gitu. Kita coba saja langsung. PS3 apa aja sih yang bisa kita gunakan di PS3 ini? Nah, banyak tuh, ada min A, ada argumen, so command line argumen gitu. Ada command A, min A using ASCII line drawing character. Kemudian ada compact di situ, ada highlight all gitu. Kemudian ada PID gitu. Kita bisa meng-highlight sebuah proses dengan PID tertentu. Teman-teman bisa menggunakan ini semua, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita coba yang P nih, show min PIDs. Kemudian misalnya min K misalnya di compact cuman min P. Min P. Nah, ini kan kayak gini min C min P ya. Bentar lah, gitu teman-teman. Jadi tuh ada hierarkinya gitu dia tuh. Dia akan ditampilkan komennya, nama prosesnya, kemudian dengan PID-nya. Nah, ini ke atas nih. Tadi OBS kan, ada OBS nih. Nah, OBS FMPEG tadi itu merupakan turunan dari OBS sendiri. Merupakan subprogram, subproses dari OBS. Itu, teman-teman. Kemudian kita bisa menggunakan ini lagi. PS3 tadi ada min A kan? Nah, nih, ada min A kan? Min A gede. Kita bisa pakai itu. Coba saja.
Nah, teman-teman untuk penulisan min P kayak gini, min C min P kayak gini, teman-teman bisa gabungkan itu, min C min P kayak gini. Nah, kemudian A gede. Nah, itu bedanya. Bedanya tuh ya terletak pada penampilannya. Itu ASCII gitu, surat ASCII. Gitu, teman-teman. Apakah bisa pakai Grab? Kita coba saja. Apakah bisa pakai Grab? Misalnya Grab OBS. Tuh bisa tuh. Kalau nggak pakai, bisa nggak ya? Coba di sini. Sama bisa ya teman-teman. Cuma penulisannya itu tetap saja kalau misalnya pakai Grab ini, dia itu akan ditampilkan secara ASCII gitu, dengan format ASCII gitu loh. Nah, kemudian teman-teman, kita juga bisa mengirimkan sinyal. Apa sih itu sinyal? Sinyal merupakan suatu, bisa dibilang kayak apa ya, kayak status atau perintah terhadap suatu program. Jadi kita bisa mengubah suatu program itu dengan sinyal ini, yang bisa kita gunakan pada pengiriman sinyal ini. Sinyal itu ada statusnya teman-teman, ada kodenya. Kalau misalnya satu itu ada sing up, sinyal up gitu intinya. Kalau nggak salah itu teman-teman. Kemudian kalau misalnya dua itu ada sing in, sinyal interrupt. Kemudian ada 3 itu gunanya tuh sinyal quit. Kemudian ada 9 kayaknya sinyal kill untuk memberhentikan suatu proses. Kemudian ada sinyal term kayaknya terminated. Sama juga intinya tuh dihentikan itu. Kita bisa memberhentikan, bisa menginterrupt, bisa mengkill, bisa mengclose suatu program itu. Bedanya apa sih? Bedanya ya tergantung kebutuhan gitu loh. Kalau teman-teman programnya di kill masih belum berhenti, ya udah terminasi aja, diberhentikan secara paksa gitu loh. Nah, kita coba aja langsung di sini. Misalnya kita mau mengirimkan sebuah sinyal. Kita klik dulu lah biar enak. Nah, kita akan membuka suatu program di sini. Oh iya, teman-teman, untuk format kill itu untuk mengirimkan sinyal itu gimana sih? Mengirimkan sinyal tuh pakai kill teman-teman, pakai kill gini. Nah, kill. Kemudian kodenya misalnya kita pakai 15 untuk terminated, untuk terminasi gitu. 9 untuk kill, kemudian ada 3 untuk quit. Kita pakai 9 aja, gak apa-apa. Kita sebelum ini biar enak. Saya di sini punya beberapa program C++ biasa. Sebenarnya. Misalnya apa ya? Ini teman-teman. GLS aja. Tes sinyal tuh ada tuh. Tes sinyal, kita compile ulang aja. Tes sinyal. Sebenarnya ini program Linux biasa, sorry. C++ tes sinyal dot, kita compile ulang. Takut salah gitu teman. Takut salah compile saya. Nah, compile ulang. Kita jalankan. Sebenarnya dia itu ngeloop tapi ada jeda waktunya gitu loh. Kita tes ulang. Nah, dia itu kan masih ngeloop kan. Ini merupakan looping kan, di C++ itu ada looping itu. Jadi teman-teman, ini looping, kemudian itu ada jeda waktunya setiap berapa milisecond gitu. Gak langsung langsung. Kalau gak pakai waktu itu, dia kan langsung ke bawah langsung banyak gitu. Nah, ini kan masih ada jedanya, ada delaynya. Oke. Poinnya di sini adalah kita akan lihat nih PID dari tesnya itu berapa sih? Pakai PSAUK. Nah, PSAUK. Nah, sekarang kita ada di ini nih, ada di TTI 3. Kemudian TTI-nya sendiri ada di TTI 0. Ada di TTI 0. Ini merupakan ID atau nomor TTI-nya, teman-teman. Nah, kita bisa mengkill ini, bisa menginterrupt, bisa menterminate, bisa mengclose. Nah, ini gini. Ini kan masih berjalan ya, Ini masih berjalan nih. Masih berjalan dia.
Nah, caranya kalau mau kita berhentikan itu, bukan ya mau diberhentikan, kita kirim sinyal. Kita klik aja dulu lah biar enak. Kita pakai kill. Kill kemudian kita pakai misalnya 9. 9 itu buat mengkill. Ya, pokoknya intinya memberhentikan lah. Nah, PID-nya tadi berapa? Saya lupa. sorry. PID-nya misalnya gini aja, kill 9, kemudian ini statusnya teman-teman. Kemudian PID-nya itu si tes sinyal ini merupakan PID itu 16200. Benar, 16200. 16200. Kita enter saja. Nah, operation not permitted. Tapi di sini akan melakukan kayak gini, tapi dia ini di sini akan berhenti. Nah, terminated. Dia akan terminasi gitu loh. Nah, ini juga bisa kita terapkan kalau misalnya pakai 15 gimana? 15 itu terminated kan juga. Sama juga teman-teman, sama juga dia akan kita pakai 15. Kita coba 15. Sama juga, hasilnya juga sama gitu loh. Intinya dia akan sorry. Kayaknya beda lagi. Ingat, tiap proses itu akan menghasilkan atau akan mengenerate PID yang berbeda karena dia akan diatur oleh si kernelnya Linux ini. Nah, bedakan sekarang PID-nya itu 17390. 390 enter. Nah, sama juga. Dia akan berhenti nih. Tandanya sudah merah. Sudah berhenti. Sudah terminated. Gitu teman-teman. Kemudian teman-teman, di Linux sendiri ada dua tipe proses nih. Ada foreground sama background. Apa sih bedanya? Nah, kalau background ini dari foreground dulu, Nah, ini perintah yang kita ketikkan atau proses yang kita jalankan melalui terminal ini itu merupakan proses foreground. Jadi intinya apapun proses yang kita jalankan melalui terminal ini itu merupakan foreground teman-teman. Nah, secara gampangnya itu foreground merupakan proses yang diciptakan oleh user, kemudian ada dialognya itu. Kan ini dialog teman-teman. Ada tampilannya gitu loh. Ada efeknya buat si user. Kita bisa melihat sesuatu kan melalui si terminal ini. Nah, kemudian background sendiri apa sih? Background ini merupakan proses atau job itu yang sudah berjalan dari si Linux yang sudah dimulai di booting gitu. Nah, background ini biasanya itu kebanyakan kayak gitu. Dia itu akan berjalan sendiri di luar terminal yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita PSAU di sini akan terdapat di TTT ini akan terdapat tanda tanya gini. Ini merupakan proses background yang sedang berjalan di Linux saya. Nah, jadi gitu. Intinya ini merupakan proses yang berjalan. Ada ini prosesnya, tapi nggak ada di terminal yang kita jalankan sekarang ini gitu loh. Nah, kalau kayak ini kan ada TTI-nya, ada TTI 0, ada TTI 1, 3 ini. Nah, kalau misalnya yang ini kan nggak ada gitu loh. Nah, intinya gitu. Perbedaan dari foreground dan background itu di situ. Dan kemudian teman-teman, ada juga perintah untuk kita gini. Pertama akan kita tampilkan. Oh ya, kan PSAU ini kan nggak dinamis kan. Dia tuh sifatnya tuh statis gitu, tetap gitu. Kalau kita mau statis kayak bener-bener task manager di Windows, kita bisa pakai top ini, top atau httop. Kita klik dulu, pakai top. Nah, top, what is top? Nah, display Linux process sama juga display Linux process. Nah, kita coba saja langsung. Nah, ini teman-teman bedanya teman-teman. Jadi dia itu akan ngupdate terus gitu loh, ngupdate terus. Per detiknya tuh akan diupdate gitu loh. Aplikasi yang berjalan ini akan diupdate itu sama si topnya. Nah, kemudian teman-teman bisa juga menggunakan httop. Httop juga sama.
cuma bedanya itu lebih berwarna. Nah, kena kan? Nah, dia itu lebih berwarna gitu loh. Sama juga gunanya kurang lebih sama. Nah, di sini saya akan mencoba mengubah prioritas dengan menggunakan nice dan renice. Apa bedanya nice sama renice? Nice sendiri digunakan untuk mengatur prioritas saat kita menjalankan sebuah aplikasi. Baru dimulai itu kita pakai nice. Saat sudah mau kita jalankan aplikasinya, proses sudah berjalan dan kita mau ubah prosesnya, kita itu pakai renice. Itu bedanya. Jadi perbedaannya terletak pada kapan sih prosesnya itu, kapan sih prioritasnya itu akan disetting lah. Kalau misalnya kita mau setting dari awal aplikasinya itu berjalan, kita pakai nice. Kalau kita mau ubah saat prosesnya sudah berjalan, itu pakai renice. Nah, kita pakai ini saja. Kita pakai titik satu lagi, titik pertama tadi. Di sini ada 2 tab ya teman-teman. Teman-teman kalau misalnya pakai Linux server yang di VirtualBox, kalau nggak salah itu kontrol Alt F1 sama kontrol Alt F2. Di situ teman-teman kayak ada Windows gitu. Kontrol F1 itu Windows pertama, kontrol Alt F2 itu Windows kedua gitu loh. Ada Windows gitu, ada banyak TTY gitu, TTY terminal gitu loh. Nah, tapi kalau pakai Linux server itu teman-teman harus login lagi. Kalau misalnya sudah login di TTY 1 dan teman-teman membuka lagi di TTY 2 dengan kontrol Alt F2. Nah, F2 kan TTY 2 nih. Itu teman-teman harus login lagi gitu loh ke user yang mau digunakan gitu loh. Nah, kita langsung saja di sini. What is nice? Nah, dia akan change a priority, run a program with modifier scheduling priority. Jadi dia tuh akan merun a program dengan modifier scheduling priority, dengan priority-nya gitu. Ada priority-nya gitu loh. Kita coba saja langsung teman-teman. Kita misalnya, oh iya, di itu ada dua, maksudnya priority ini gimana sih? Priority ini gini. Priority dia akan mengutamakan status, bukan status juga, ada level dari prioritas suatu proses. Jadi teman-teman bisa men-set nih, kalau misalnya nggak terlalu penting itu kita bisa turunkan prioritasnya. Kalau misalnya penting banget buat kita, itu bisa kita naikkan si prioritasnya ini. Hebat ya si Linux ini, kita bisa men-set gitu. Nah, jadi kita ada dua status nih. Ada pertama, kita bisa naikkan si statusnya dan kita bisa turunkan kalau misalnya kita nggak butuh banget gitu loh. Nah, secara default prioritasnya itu adalah 0. Nah, kita bisa lihat di sini di NI 0. Dia tuh secara defaultnya 0. Nah, tapi di sini OBS ini saya setting 10 karena saya tuh maunya dia itu berada di, soalnya kita merekam ini, dia itu ada di tinggi gitu statusnya. Nah, kalau misalnya kita mau, misalnya di Linux sendiri ada sebuah program yang namanya Nano. Nano ini merupakan text editor. What is Nano? Ini merupakan text editor ininya. Nah, kalau kita buka Nano kayak gini, Nano, dia text editor biasa nih, text editor biasa. Misalnya kita menuliskan nama saya di sini itu bisa Firman. Nah, ini juga merupakan proses teman-teman. Di Linux ini, Nano ini juga merupakan proses, juga merupakan program itu loh. No. Nah, kemudian saya akan membuka si Nano ini dengan biasa tadi. Tadi kan biasa Nano. Nah, saat kita lihat dia di sini nggak ada, soalnya kan nggak kita lihat gitu, nggak terlalu tinggi penggunaan si Nano ini. Nah, kalau kita mau lihat, kita pakai PSAUX, kemudian, nah di sini teman-teman bisa lihat Nanonya sudah ada dengan PID 21758. Nah, kita bisa lihat nih NI-nya tuh berapa sih? NI, gak ada NI di sini ya. Kalau pakai NI itu kita pakai ini aja teman-teman, pakai PS, kemudian min A, O, misalnya PID, kemudian jangan com dulu, kemudian NI, kemudian com. Grab Nano. Nah, seperti ini. Oke.
enter saja. Nah, dia ini prioritasnya 0, soalnya kita belum set gitu loh. Teman-teman bisa ngesetnya gini, kita close aja si nano ini, Ctrl X. Kemudian kita buka nanonya itu dengan menggunakan nice, kodenya berapa? Misalnya kita mau atur dia itu prioritasnya misalnya 10. Kita pakai ini dulu ya, what is nice. What is nice. Kita pakai what is nice dulu. Nah, tadi udah ya. Tadi udah, cuma yang belum itu nice help-nya. Nice help. Nah, dia itu min 20 merupakan low paling rendahnya itu 20, min 20 dan paling tingginya itu levelnya itu 19 gitu loh. Nice value rank from min 20 most favorable to the process, and kebanyakan tuh yang almost 20 ini sepertinya nice-nya tuh ini nih. Nice-nya itu secara default ini 10 gitu di sini. Kita bisa atur langsung, ada misalnya gini. Misalnya nice 10 si nano. Nah, gini. Oke, kenapa dia gak mau? Min n, jangan lupa min n teman-teman. Jangan lupa min n. Min n. Nah, di sini errornya itu soalnya gak ada min n-nya tuh. Nah, di sini kan dia minta min n ini. Nih, di min n. Dia minta min n dulu, baru kita program statusnya gitu loh. Kita enter aja. Dia kan si nano ini kan seperti biasa, cuma bedanya itu di sini. Bedanya itu dia di sini. Nah, dia tuh PID-nya NI-nya tuh sekarang jadi 10 itu. Kita jangan gini aja. Nano, mana nano? Nah, ke atas dulu. Nah, ada NI ini, ada si prioritasnya. Nano ini 10 sekarang. Bisa nggak kita ubah ke 20? Nggak bisa dong. Yang dijawab dulu. Nggak bisa. Nah, ini 20 ya si itunya, prioritasnya. Nah, kita coba lagi. Nano 19. Kenapa? Mentoknya tadi di help ini. Di help ini tadi mentoknya itu ini dia. Mentoknya itu 19. Nah, paling enggak ini 20 gitu loh. Kayaknya saya kebalik deh. 19 itu paling rendah dan 20 itu paling tinggi. Iya, kayaknya kebalik deh. Soalnya kita coba aja pakai min 10. Apakah bisa? Bisa juga. Nah, apakah di sini berubah? Gak berubah teman-teman. Dia itu 10. Kenapa? Soalnya salah ini saya. Salah masukin. Soalnya min 10. Nah. Oke, min 10 ya. Min n-nya min 10. Oke, ingat min 10. Nah, 0. Kenapa 0? Kalau misalnya gitu, kalau pakai min 10 ini dia itu akan meminta, gak bisa kita ubah kalau gak pakai apa namanya, sudo gitu. Gak pakai super rootnya gitu loh. Harus kita pakai rootnya, pakai sudo dulu. Sudo balik. Nah, kalau gini bisa, tapi dia itu nggak mau minta password teman-teman gitu loh. Ini saja kita password saja, passwordnya saya. Nah, dia mau. Nah, kita lihat nih. Tadi kan nggak berubah nih. Kalau min 10, sekarang berubah nggak? Nah, berubah teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita mau mengubah suatu prioritas, kita bisa pakai renice. Renice ini, renice. What is renice? Nah, alter, mengubah priority of running proses yang sedang berjalan. Jadi kita bisa pakai renice hal gini. Nah, renice terus min n prioritasnya, kemudian PID. Dia butuh PID, bukan butuh nama dari suatu proses gitu.
tadi kan nano kan tuh merupakan nama kan, nano. Si nano ini merupakan nama proses. Nah, sekarang kita harus tahu PID-nya dulu yang mau diubah tuh berapa. Nah, si nano kan PID-nya ini 31194 ini. Yang tadi min 10 ini 3194. Nah, kita mau ubah ke min 15. Apakah bisa? Kan kita bisa langsung renice min m. Kemudian priority-nya kemudian misalnya kita ubah ke berapa tadi? 15. Kemudian PID-nya itu 31194. Seperti ini. Enter saja dan violate to set the priority. Operation not permitted. Nah, operation not permitted kenapa? Soalnya nggak kita pakai sudo. Nah, kalau kita pakai sudo nggak bisa. Coba saja langsung. Nah, dia akan mengeluarkan ini 3194 proses ID, PID, old priority. Old priority-nya tuh min 10, new priority-nya sekarang 15. Nah, sekarang kita coba cek nih. Kita coba cek dengan PS min O. Oh iya, saya lupa menjelaskan. PS min O ini kan min A tadi kan menampilkan semuanya. O itu apa saja atribut yang mau kita keluarkan itu. Teman-teman bisa atur gitu. Nah, di sini saya maunya itu yang keluar itu cuma PID, kemudian NI-nya, kemudian tuh comnya tuh nama prosesnya gitu. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang berubah. Tadi kan min 10, sekarang jadi 15. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagi dengan teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, saran, dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bye-bye.